Jumat 12 November 2021. Sebelum kita memulai ibadah PA online kita pada hari ini, diharapkan kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita akan memasuki saat teduh dengan diiringi lagu Ku Berbahagia. Epistol kita pada hari ini terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Orang yang kuat dan orang yang lemah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi mereka ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian epistol kita. Berbahagialah dia yang mendengarkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Wahyu NL Siregar. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Percaya Janjimu Aja. Isi hatiku
kami dari BPH Amsal tahun 2021-2022 ingin memperkenalkan diri. Saya Setia Chandri sebagai Ketua PA Amsal dari kelas 11 MIPA 1. Saya Felix Rafael Santuri dari kelas 11 MIPA 4 sebagai Wakil Ketua PA Amsal. Saya Evdia Febet Jenderal Sapori dari 11 MIA 3 sebagai Sekretaris PA Amsal. Saya Audrey Nita dari kelas 11 MIA 3 sebagai Wakil Sekretaris PA Amsal. Saya Gracia Angelina Nasian dari kelas 11 MIPA 1 sebagai Bendahara PA Amsal. Saya Jadi Kopang Labean dari kelas 11 MIA 2 sebagai Koordinator Bidang Multimedia. Saya Veronica Priska Mandro dari kelas 11 MIA 2 sebagai Koordinator Humas. Saya Faridya Panjaitan dari 11 MIA 4 sebagai Koordinator Seksi Acara. Saya Terpang Ilmuwan dari kelas 11 MIA 1, saya sebagai Koordinator Seksi Misi. Shalom saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Kuasa kasih-Mu ya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengisi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat layak mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, generasi muda Kristen yang terkumpul pada PA Amsal SMA Negeri 3 Medan. Ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya calon pendeta Wahyu Nolim L. Siregar. Saya melayani di gereja HKBP Sukarame. Senang jika kita bertemu di lain waktu, tidak melalui video lagi. Dan senang jika saudara mengenal saya, menegur saya di pinggir jalan atau dimanapun. Biarlah kasih Kristus yang senantiasa mempersatukan kita dimanapun berada. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah PA Amsal SMA Negeri 3 Medan, saya mengambil perikop dari surat Paulus kepada jemaat Kolose, pasal yang kedua, ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat 7, saya akan membacakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan ini menyapa kita, yaitu berbicara tentang pertumbuhan iman hidup orang Kristen, dan juga bagaimana iman yang dibangun di atas Dia. Jika kita pernah mengamati pertumbuhan pohon sejak ia kecil hingga besar, batangnya kokoh, tumbuh, pastinya ia memiliki akar yang kuat menancap terbenam ke dalam tanah. Ia dengan sempurna menyerap sari-sari zat-zat yang ada di dalam tanah untuk pertumbuhan pohon tersebut. Itulah suatu proses yang sangat dahsyat yang dilewati oleh pohon. Tetapi coba kita bayangkan jika akar pohon itu kerdil, tidak menancap dalam, dia akan gampang roboh dan tumbang. Begitu juga jika kita melihat struktur bangunan selalu dibangun di atas struktur tanah yang tidak labil, dibangun di atas batu pondasi yang kokoh. Itulah juga yang diharapkan firman Tuhan. Jika kita hidup dan dibangun di dalam Kristus, hendaklah selamanya iman kita dibangun di atas dasar pondasi Yesus Kristus agar kita kuat dan teguh. Karena jika
struktur bangunan tersebut tidak dibangun di atas yang kokoh, pondasi yang kokoh, tentunya orang yang masuk ke dalamnya akan tidak aman ketika dia berlindung dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, generasi-generasi muda Kristen, surat Paulus ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Kolose. Jika kita membaca di ayat yang ke-6, pada kalimat pertama dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sesungguhnya ini mengatakan bahwa orang-orang di Kolose telah mengenal Kristus, telah menerima Kristus. Benih Kristus tersebut telah tumbuh di tengah-tengah mereka. Tetapi seiring perkembangan pertumbuhan iman mereka, suatu yang sangat dahsyat sedang menerpa mereka. Gelombang cobaan, tantangan hidup, tantangan iman sedang menerpa mereka. Yaitu jika kita lihat letak geografis dari kota Kolose tersebut, ia berada di pinggir laut, merupakan pusat perdagangan, kota pelabuhan yang banyak disinggahi orang-orang asing dari berbagai daerah. Tentunya mereka akan membawa berbagai macam kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan buruk mereka di tempat lain yang mungkin akan mengganggu iman kepercayaan orang Kristen yang sedang bertumbuh tersebut di kota Kolose. Itulah tantangan yang sangat kuat, yang sangat dahsyat yang harus mereka lewati. Karena kota tersebut adalah kota hilir mudik orang-orang asing yang masuk ke kota tersebut. Bapak Ibu, oleh karena itu Paulus mengingatkan mereka melalui pasal yang kedua ini. Dan jika kita melihat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 hingga ayat 6, kita dapat menyaksikan apa saja tantangan yang ada di tengah-tengah jemaat Kolose. Pasal 3 ayat 5 hingga ayat 6 dikatakan di situ, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang di dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, itulah sifat-sifat duniawi yang sedang merongrong kehidupan orang-orang Kolose pada saat itu. Pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa orang-orang lain ke tempat mereka mengancam keberlanjutan pertumbuhan iman orang Kristen yang ada di Kolose. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa surat ini adalah surat untuk mengingatkan mereka, surat untuk meneguhkan iman orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Saudara-saudara terkasih, dengan mengingatkan mereka yaitu agar membenamkan iman kepercayaan mereka, agar akar mereka, sumber kehidupan yang mereka serap datanglah dari Kristus Yesus, bukan datang dari nafsu-nafsu dunia ini. Saudara-saudara terkasih, jemaat-jemaat Tuhan, firman ini mengingatkan kembali agar dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah sukacita dan ucapan syukur kepada Kristus, penebus dan penyelamat hidup kita. Kita harus betul-betul bertumbuh, betul-betul memurnikan hidup kita hanya ke dalam Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Bapak Ibu, yang menjadi tanda tanya refleksi kepada kita, mengantarkan kita kepada konklusi dari firman Tuhan ini, yaitu mengapa kita perlu berakar, dibangun di dalam Kristus. Mengapa kita perlu berakar, dibangun di dalam Kristus. Generasi muda Kristen yang Tuhan cintai, yang terkumpul dalam PA Persekutuan Amsal SMA Negeri 3 Medan, kita yang telah menerima Kristus dalam kehidupan kita, yang telah menerima baptisan kudus,
sehingga kita dimateraikan masuk menjadi warga kerajaan Allah. Sudah seharusnya kita seperti yang di ayat 6 tetap hidup di dalam Ia. Dialah yang menjadi role kehidupan kita. Dialah yang menjadi dasar kehidupan kita, akar kehidupan kita. Hanya kepada Yesus kita berserah. Dialah yang menentukan jalan kehidupan kita. Pikiran, hati, mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Itulah hal-hal yang dapat menyerap, yang kita masukkan kehidupan kita agar menjadi kekuatan kita. Agar benih pertumbuhan iman itu dapat bertumbuh dengan sempurna, dapat bertumbuh berkembang menjadi hasil kehidupan yang kita tunjukkan, menjadi spiritualitas iman kita yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang pasti, janganlah kita melakukan seperti yang ada di pasal 3 ayat 5-6 tadi, masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Kita lihat di ayat 6 tadi, itu adalah suatu murka Allah. Ketika kita hidup dalam kehidupan duniawi, murka Allah akan datang ke dalam kita. Kawan-kawan sahabat Amsal SMA Negeri 3 Medan yang Tuhan kasihi, ketika kita pada hari ini mengadakan ibadah, sekaligus berdoa kepada kawan-kawan kita BPH yang baru saja dipilih, telah dilakukan pergantian pengurus, berarti suatu yang baru, suatu yang telah dipilih, itu menunjukkan sebagai indikator bahwa suatu organisasi tersebut, persekutuan tersebut mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dinamika itulah indikator dari organisasi persekutuan yang bertumbuh. Dan saat ini pertumbuhan itu telah terjadi ketika kita melakukan periodisasi, pergantian pemilih BPH yang baru pada hari ini kita pilih dan kita tentukan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, biarlah pertumbuhan ini yang kita rasakan melalui pemilihan baru ini menjadi semangat baru bagi kita, menjadi dasar iman kita semakin percaya kepada Yesus, semakin bersemangat, semakin menyerap segala kebaikan-kebaikan dalam hidup kita melalui teladan yang diberikan Yesus dalam hidup kita. Ketika kita memperbaharui struktur organisasi ini, BPH organisasi ini, maka diperbaharui jugalah spirit kita. Semakin bertumbuh jugalah iman kepercayaan kita. Kita ini generasi muda, kita adalah agen-agen of change. Kita adalah agen-agen pembawa perubahan. Kita adalah wakil-wakil Tuhan di tengah dunia ini yang Tuhan sedang siapkan. Anda semua belajar, berlatih, menekuni pelajaran di sekolah. Itu adalah proses pertumbuhan yang Anda harus jalani melalui guru-guru yang memberikan sari-sari ilmu yang Anda harus serap agar kelak sebagai wakil Tuhan Anda dipersiapkan di sekolah SMA Negeri Tuhan. Tuhan dapat berikan Anda sebagai wakil Tuhan tempat penyebaran berkat-berkat Tuhan dimanapun nanti kita berada. Baik melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita nanti. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita hingga kita mendapatkan masa depan yang cerah nanti. Melalui Spirit Roh Kudus yang senantiasa membara dalam hati kita, menemani pertumbuhan iman kita. Biarlah kita semakin tekun juga dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu guru yang Tuhan kasihi, semua yang telah kita berikan kepada anak-anak didik kita ialah sebuah bentuk pemberian sari-sari ilmu. Ini merupakan sumber kehidupan. Ini merupakan perintah Tuhan agar kita mengajar dengan baik. Dengan demikian kita juga menjadi bagian dasar Kristus dalam hidup ini. Kita adalah pondasi untuk memberikan anak-anak kita kekuatan di depan nanti di masa depannya. Meneguhkan mereka menjadi agen-agen perubahan, wakil-wakil Tuhan. Kita juga adalah perpanjangan tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan topik
ibadah PA yang saya siapkan kepada kita, yaitu berakar, dibangun di dalam Kristus. Tantangan zaman yang kian pesat merongrong kehidupan kita, di kebaikan-kebaikan yang disertai oleh kecanggihan zaman ini, kecanggihan teknologi ini. Suatu yang baik memang baik, tetapi jika kita tidak menggunakan dengan baik, sebaik apapun hal tersebut, sebaik apapun alat tersebut, jika digunakan tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Seluas apapun pengetahuan kita, jika kita tidak melakukannya dengan baik, mempergunakannya dengan baik, maka semua hasilnya akan tidak baik. Oleh karena itu, agar dengan apa kita melakukan suatu kebaikan dalam hidup kita, agar menjadi sebuah proses pertumbuhan iman yang betul terlihat dalam kehidupan kita, biarlah akar-akar kehidupan kita, akar iman kita menyerap kehidupan yang teladan Tuhan berikan kepada kita. Itulah menjadi sumber kehidupan kita, patron role berjalan kita di dunia ini, agar kelak kita menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa ini, terlebih di hadapan Tuhan, menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan semua orang-orang yang kita sayangi. Oleh karena itulah, semua anggota PA Amsal SMA Negeri 3 Medan yang Tuhan cintai, biarlah kita berakar di dalam Kristus. Kita jauhilah nafsu duniawi, karena nafsu duniawi sangat tidak Tuhan senangi. Murka Allah akan senantiasa datang kepada orang-orang yang masih hidup di tengah-tengah nafsu duniawi ini. Tetapi Tuhan selalu menantikan perubahan, pembaruan hidup menjadi pertumbuhan yang lebih baik melalui akar yang menyerap ke dalam Kristus, melalui kehidupan yang dibangun di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rasakan ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami, menjadi dasar kehidupan kami, menjadi akar kehidupan kami, agar kelak Engkaulah patron kehidupan kami, yang menjadi tiruan kami, yang menjadi role berjalan kami di tengah dunia ini. Tuhan persiapkan kami. Bentuklah kami dalam proses pertumbuhan kami ini ya Tuhan. Bentuklah kami dalam setiap proses pendidikan yang kami jalani. Dan biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami ya Tuhan, agar akar-akar kehidupan kami menyerap segala sari-sari kehidupan yang datang dari Tuhan, agar semua kehidupan kami bersumber dari-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan kami orang-orang berdosa, ampunilah akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sumber kekuatan kami, yang senantiasa kasih karunia-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami akan segera menutup ibadah kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dari awal memulai ibadah ini, Tuhan telah berdiri, telah hadir di hati kami masing-masing. Anak-anak-Mu, hamba-Mu yang terkumpul dalam PA Amsal SMA Negeri 3 Medan. Berkatilah kami senantiasa ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Iring-iringlah perjalanan langkah kami ke depannya menuju masa depan kami yang penuh harapan. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.